Halo pemirsa CNN Indonesia, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih di chatroom CNN Indonesia. Kali ini bersama saya Farhanisa Nasution dan kita akan membahas masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomongin soal kemerdekaan pasti lekat banget, erat banget dengan yang namanya sejarah. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau sejarah, bicara tentang sejarah, kayaknya zaman sekarang itu sedikit demi sedikit mulai terkikis nggak sih nilai-nilainya dan mulai terlupakan nggak sih? Apalagi di generasi muda gitu. Bener nggak sih? Nah, untuk tahu bagaimana sebenarnya posisi sejarah di kalangan anak muda, kita akan segera mengundang narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang sejarawan dan juga merupakan founder dari komunitas Historia, Kang Asep Kambali. Kita coba lihat apakah Kang Asep sudah bergabung? Tapi sembari menunggu Kang Asep bergabung, ini pemirsa CNN Indonesia boleh dong komentar di bawah. Ini asalnya dari mana saja? Kita masih dalam suasana kita lihat pemirsa hari ini. Apakah dari Sabang sampai Merauke? Ya, kita sudah menginvite atau mengundang Kang Asep untuk bergabung. Ayo, ini dari mana saja? Hai Kang Asep. Hai. Hai. Apa Aduh, kabar sorry. Kang? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Sebelumnya terima kasih banget nih Kang Asep, ini dari jauh, ini dari perjalanan ya, tadi dari Jakarta menuju di tengah kegiatannya di hari libur panjang masih tetap Ya, menyempatkan waktu untuk live di chatroom CNN Indonesia. Terima kasih banyak aman. Kang Asep. Oh iya, Sama-sama. Salam merdeka. Kang Asep, ini Ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan ya Kang Asep, sudah ya, 75 tahun Indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajah begitu. Tentunya nilai-nilai perjuangan dari para bapak bangsa itu tetap melekat di perjalanan negara kita. Nah, tapi kalau kita lihat nih Kang Asep, zaman sekarang ya, begitu, apalagi dengan berkembang media sosial begitu, kecenderungan perilaku anak-anak muda ini mengikuti tren yang sedang hits atau in sekarang begitu. Nah, nilai-nilai sejarahnya ini sepertinya sangat jarang dan kalaupun muncul begitu di media sosial momentum sekali gitu, misalnya seperti momentum kemerdekaan atau mungkin Sumpah Pemuda nanti. Nah, tapi kalau keseharian sepertinya kurang terdengar gaungnya begitu Kang Asep. Nah, kalau Kang Asep sendiri sebagai sejarawan ini melihat fenomena ini seperti apa? ya. Eh, Fenomena sekarang ini kan fenomena yang mau tidak mau mesti kita hadapi. Jadi Hmm. era industri 4 dan era society 5 ya, ini yang terbaru sejak 2019 itu era society 5. Nah, era industri 4 ini di mana mirip ya dengan society 5. Kalau industri pada infrastruktur, kalau society 5 kepada paduan antara dunia nyata atau realitas dengan dunia maya. Nah, contoh dari Society 5 adalah misalnya kita order makanan lewat online, itu dikirimnya pakai drone gitu. Nah, di Jepang itu udah mulai seperti itu. Atau Society 5 itu adalah ketika kita naik bis, bisnya udah nggak ada supirnya gitu. Jadi bis tanpa awak gitu ya. Jadi kita bisa naik tanpa harus takut ugal-ugalan gitu karena bisnya udah jalan by system gitu. Nah, itu Society 5. Nah, era ini era yang sekarang kita sedang hadapi. Indonesia dalam proses menuju ke situ. Nah, kenapa kemudian kebudayaan sejarah ketinggalan? Ya, karena dianggap dia masa lalu. Nah, dia dianggap masa lalu, dianggap tidak bernilai, tidak bermanfaat gitu. Nah, akibatnya masyarakat kita cenderung menatap ke depan, tapi dia lupa dengan masa lalu. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita selalu atau terlalu menatap ke depan, kita lupa masa lalu sehingga kita tidak punya pijakan. Nah, sejarah adalah fondasi, sejarah adalah jiwa dan ruh dari republik ini. Ia adalah memori kolektif bangsa. Oleh sebab itu, setiap generasi muda wajib menjaganya. Kenapa? Karena kalau ia adalah memori kolektif, ia adalah fondasi dari Republik Indonesia itu. Bagaimana menjaga atau mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa hanya ada bisa dipelajari melalui sejarah gitu. Jadi kalau anak muda amnesia, hilang ingatan masa lalunya, nah saya yakin kesinambungan atau sustainability atau kita sering menyebutnya dengan SDGs, Sustainable Development Goals gitu. Itu tidak mungkin tercapai, Pan, kalau kita nggak paham sejarah. Kenapa? Karena kebijakan
hari ini merupakan keputusan dari kebijakan masa lalu. Dan masa depan merupakan kebijakan hari ini gitu. Jadi kalau kita menetapkan sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang pernah terjadi di masa lalu, menurut saya masa depan tidak akan pernah ada gitu. Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, sejarah itu bukan hanya persoalan masa lalu. Ensiklopedia menjelaskan bahwa sejarah itu adalah hari ini, masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Jadi gabungan ketiga dimensi waktu inilah yang kemudian disebut sejarah. Kenapa? Karena kita hari ini adalah bentukan dari masa lalu. Dan kita masa depan adalah perjuangan hari ini. Nah, anak muda mesti paham ini. Jadi kalau ada yang mengatakan sejarah tidak penting, sejarah kemudian tidak ada manfaatnya, itu kesalahan besar dari cara pandang kita. Oleh sebab itu, saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan CNN malam hari ini. Kita berdiskusi di era kemerdekaan. Mungkin teman-teman lagi heboh, lagi pusing, lagi hunting uang 75.000. Yang teman-teman tahu nggak sih, kalau uang 75.000 itu yang menyusun, yang merumuskan, sejarawannya saya sendiri gitu. Saya udah punya duluan gitu. Nah, dan kemudian jadi polemik karena ada anak kecil yang kemudian dianggap etnis Cina gitu ya. Saya pikir itu terlalu berlebihan, itu fitnah yang sangat keji menurut saya gitu, seperti itu. Iya. Nah, Kang, ini kebetulan memang hari ini juga mau membahas tentang uang 75.000 ini karena aku juga lihat Instagramnya Kang Asep. Kang Asep merupakan salah satu ilustrator dan juga konseptor yang terlibat dalam penciptaan ini. Tapi sebelum kita ke uang 75.000, Kang, masih ngomongin tentang sejarah. Ini seperti yang Kang Asep tadi bilang, sejarah itu sebenarnya rangkaian, begitu ya, rangkaian garis waktu, mulai dari masa kini, masa lampau, dan juga nanti menentukan masa depan juga sedikit banyak begitu. Lantas kalau kita lihat ke pendidikan anak di masa sekarang ini, Kang, kalau kita tahu di Amerika Serikat itu bahkan sampai sekarang mereka anak-anak sekolahnya masih setiap kali sebelum mulai belajar begitu atau kegiatan belajar mengajar, mereka mengucapkan ikrar kemerdekaan mereka, Declarations of Independence begitu. Nah, di Indonesia sepenglihatan saya begitu, sepemantauan saya, jarang sekali ada yang seperti itu. Nah, ini memunculkan pertanyaan begitu, Kang. Masih relevan tidak sih kalau sejarah itu dipelajari di sekolah, Kang? Ya, sangat relevan. Kenapa? Teman-teman pasti tahu yang namanya Wage Rudolf Supratman, ya, pengarang atau pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, dia menggariskan bahwa untuk membangun bangsa ini yang diutamakan tidak lain dan tidak bukan adalah bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Nah, pembangunan jiwa itu tidak ada cara lain selain dengan pendidikan. Dan pendidikan yang sangat fundamental yang akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme adalah pendidikan sejarah. Nah, saya selalu katakan dari sejak dulu, sejak mulai mendirikan komunitas Histori Indonesia 17 tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa sejarah adalah jiwa dan ruh. Manusia tanpa ingatan sejarah, amnesia. Bangsa yang tidak memelihara ingatan kolektif bangsanya, berarti dia amnesia sejarah secara kolektif. Dan ini berbahaya. Bayangkan satu anak ketika dia tidak punya pemahaman sejarah tentang dirinya, dia menjadi orang asing. Satu orang anak tiba-tiba geger otak, amnesia. Saya yakin dia tidak akan bisa bicara, dia tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena dia tidak paham lagi tentang konsep bicara dan konsep jalan. Apalagi konsep pembangunan, konsep masa depan dan sebagainya, dia nggak akan paham. Oleh sebab itu, sejarah seperti obor. Dia akan menerangi jalan setiap orang. Dan dia adalah fondasi. Nah, oleh sebab itu, kalau lantas kemudian anak muda sekarang, atau bahkan sampai level pemerintah menyepelekan sejarah, saya pikir akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena di dalam kajian intelijen strategis, kajian intelijen strategis yang digunakan oleh seluruh militer di dunia, kalau kita ingin menguasai atau menghancurkan suatu negara, nomor satu yang mesti dikuasai dulu oleh militer itu adalah kuasai geografisnya. Jadi secara geografi, ketika militer sudah bisa menguasai, negara itu bisa dikuasai. Yang kedua, jika kita ingin menguasai suatu negara, yang mesti dikuasai yang kedua adalah sejarah. Musnahkan atau hancurkan sejarahnya. Nah, ini jawaban yang kemudian juga saya berikan tahun 2006, Pan.
tahun 1966 Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Kenapa? Saya jawab tahun 2006, karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, ini yang nggak sampai ke level atas di pemerintah dan juga ke masyarakat itu. Oleh sebab itu sejarah sangat vital. Makanya kenapa tadi Van kasih contoh di Amerika, kalau anak-anak setiap belajar mesti menyanyikan lagu kebangsaannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena di Amerika sejarah sangat dihargai. Satu hal, mereka menghargai sejarah. Yang kedua, mereka punya buku pokok sejarah. Soal menghargai sejarah, jangankan di sekolah, untuk masuk, untuk menjadi PNS, untuk menjadi gubernur, kalau dia nyalonin gubernur, kalau mau jadi senator atau anggota dewan, kalau mau jadi warga negara Amerika, di Amerika itu ada tes sejarah. Oh gitu ya Kak? Sejarahan. Ya, Oke. di kita PNS nggak ada. Jangankan itu deh, PNS, gubernur, apa calon anggota dewan juga nggak paham sejarah. Sehingga dia nggak punya visi kebangsaan. Ya, jadi coba kalau saya tanya ke teman-teman, apa cita-cita bangsa Indonesia? Boleh jawab di komentar. Banyak yang nggak tahu cita-cita bangsa Indonesia itu apa. Nah, cita-cita bangsa Indonesia adalah mimpi besar para pendiri bangsa untuk masa depan kita. Nah, kalau kita nggak paham lagi cita-cita bangsa Indonesia, kita nggak akan bisa melanjutkan apa yang dulu direncanakan oleh para pendiri bangsa, Van. Nah, oleh sebab itu sejarah mestinya menjadi visi misi bersama. Sehingga kita akan jadi satu frekuensi. Sehingga kita menjadi senada dan seirama dalam membangun bangsa ini. Jadi Indonesia maju yang dimimpikan oleh pendiri bangsa dan Indonesia maju yang direncanakan oleh pemerintah sekarang ini itu bisa kita wujudkan sama-sama. Ya, jadi jangan sampai kemudian segalanya mengalahkan tentang ini. Sejarah adalah fondasi. Jadi kalau kita sudah menyepelekan sejarah, saya pikir ya hidup kita nggak akan pernah lancar dalam pembangunan ini gitu, Van. Nah, di Kemlu-nya Australia, di Kemlu-nya Inggris, di Kemlu-nya Singapura, di setnek-nya mereka, itu lulusan sejarawan juga ada tempatnya, Van. Di kita sejarawan itu nyaris sudah kehilangan lapangan pekerjaan. Jadi jurusan yang pekerjaannya hilang adalah sejarawan salah satunya. Seni tari, sastra Jawa misalnya. Itu lapangan pekerjaannya udah mulai terkikis. Sementara banyak pekerjaan, Van, yang tidak ada jurusannya di kuliah. Misalnya social media officer, digital strategis, dan nyaris itu autodidak semuanya pelajarannya. Nah, ya, jadi ini persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan politik dan juga budaya menjadi kering. Kebudayaan merana, museum kesepian, sejarawan disepelekan. Ini kan persoalan-persoalan yang sekarang sedang terjadi. Jadi harapannya saya pikir dari mulai pemerintah sampai bawah, mari kita hargai sejarah. Caranya gimana? Saya pikir kita ingin penguatan kebijakan, kita ingin penguatan SDM di bidangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu, Pak. Nah, berbicara mengenai penguatan ini, Kang, salah satu yang bisa dilakukan adalah dari dunia pendidikan, begitu, di mana masukan ke dalam kurikulum dan juga dipelajari, begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelajaran sejarah, Kang, ini berkaca dari pengalaman, kebetulan aku punya adik sepupu, begitu, masih di usia sekolah, dan waktu itu sempat bincang-bincang gitu, ngobrol-ngobrol gitu, tanya, gimana pelajaran sekolah, kamu paling suka pelajaran apa? Aku paling suka pelajaran kesenian menggambar. Kalau yang paling nggak suka apa? Dia bilang gini loh, Kang, sejarah. Terus aku nanya gitu kan, kenapa? Bosen. Nah, ini kan mungkin adik sepupuku ini adalah gambaran generasi muda begitu, yang memandang sejarah itu seperti itu. Nah, lantas Kang Asep nih, sebagai seorang sejarawan, bagaimana sih kan caranya agar anak-anak, khususnya generasi muda juga secara umumnya ini, bisa lebih tertarik begitu untuk mengetahui sejarah bangsa? Ya, gini, Pan. Sejarah mesti dipandang sebagai sesuatu yang pertama multidisiplin. Sejarah nggak akan bisa hidup kalau tidak ada ilmu humaniora lain. Sehingga memang sejarah tidak berdiri sendiri. Kita butuh ilmu bantu. Yang kedua, sejarah secara praktis sama dengan bidang-bidang lain, dan kalau di sejarah dijadikan profesi, juga semestinya dia bisa menjadi menghidupkan. Jadi kalau sekarang kita melihat, kok tidak ada satupun orang tua barangkali yang rela menyekolahkan atau menjadikan anaknya kuliah di jurusan sejarah. Itu salah satu yang dihindari gitu, Van. Nah, jadi pada persoalan pekerjaan,
sejarah menjadi ditinggalkan, itu satu. Karena tadi dianggap masa sekedar mempelajari cangkangnya, kita mesti pelajari dalamnya apa, makna apa, nilai yang ada di dalam sejarah itu sendiri. Dan guru mestinya bisa mampu menggali itu. Sehingga anak-anak belajar sejarah menjadi semangat gitu. Seperti itu. Pan? Pan? Kang, halo? Ya, ayo. Ya. Kamu tadi ke Ah, skip lama, ya? iya, iya. Tapi ini lancar ya? Siap. Ya, lancar, lancar. Oke. Lanjutkan. Oke. Jadi kita kalau ingin sejarah kemudian digemari, di apa namanya, dinikmati oleh masyarakat kita, ya. Pertama tadi kita mesti mendudukan bahwa sejarah ini juga adalah profesi, sejarah ini adalah juga bidang, dan yang terpenting adalah kita mesti melihat manfaat-manfaat dari sejarah itu sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu tadi profesi sejarawan ini sebenarnya menarik ya. Salah satu tugas saya itu menentukan dan memilih pahlawan-pahlawan yang ada di uang tahun 2016 itu saya yang diberikan, yang diluncurkan oleh BI. Tahun 2020 juga sama saya gitu. Nah, artinya itu pekerjaan yang membanggakan dan banyak pekerjaan lain. Ada odol yang diterbitkan edisi kemerdekaan saya. Ada air minum dalam botolnya temukan Indonesiamu itu juga saya, ya. Ada teh, produk teh ya yang teman-teman sering minum, yang teman-teman sering beli di minimarket, itu juga launchingnya dengan saya gitu. Film layar lebar, drama musikal itu juga banyak yang menjadikan konsultan sejarah saya gitu. Nah, artinya secara pekerjaan menjanjikan. Bayaran terbesar saya, Van, itu sehari 100 juta. Sehari 100 juta, Van. Gitu ya. Untuk seorang sejarawan gitu. Nah, artinya bahwa pekerjaan sejarah ini menjanjikan gitu. Nah, yang kedua, sejarah ini menjadi tonggak, menjadi hal yang penting bagi bangsa ini. Kenapa? Karena dia adalah fondasi. Jadi, kalau seseorang, bayangkan saya, tiba-tiba lupa ingatan, Pan. Jangankan orang tua, istri dan anak saya mungkin juga saya lupakan. Nah, ingatan sejarah itu penting. Untuk apa? Semakin kita tahu perjuangan orang tua membesarkan saya, ya, perjuangannya, sampai kemudian jual rumah, jual motor, jual mobil, jual tanah, dan lain sebagainya untuk bisa menyekolahkan saya makin sayang sama orang tua saya. Ya kan? Nah, semakin besar perjuangan para pahlawan bangsa, mendirikan republik ini, mengorbankan darah, air mata, dan nyawa, kita juga akan sayang dengan republik ini. Kenapa? Karena negara didirikan dengan perjuangan darah, air mata, dan nyawa. Oleh sebab itu, kita mesti mempelajarinya. Supaya apa? Supaya kita makin cinta sama republik ini gitu. Nah, kalau kita nggak paham sejarah, gimana kita mau cinta sama republik ini? Kalau kita nggak paham sejarah, kita nggak akan tahu bahwa republik ini diperjuangkan oleh juga mereka yang, berbeda agama dengan kita. Kenapa? Karena semua agama, semua etnis ikut mendirikan republik ini. Jadi teman-teman, jangan ada di kepala kalian kemudian berpikir bahwa republik ini didirikan oleh orang Islam saja misalnya, ya, tetapi juga oleh orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman melihat narasi sejarah itu bahwa negara didirikan oleh orang yang semuanya teriak Allahu Akbar. Enggak. Kita punya TB Simatupang Kristen, ya kan? Kita punya John Lee dari Tionghoa, Cina gitu ya. Laksamana John Lee. Kita punya Franz Kaisiepo dari Papua gitu. Nah, dan seterusnya. Artinya apa? Negara didirikan oleh semua etnis, oleh semua umat beragama. Mari kita jaga sama-sama. Jadi kebinekaan itu juga mesti kita jaga. Ya, itu modal kita. Makin berbeda, negara ini makin kuat karena itu diferensiasi kita. Gitu kan? Bayangkan
pelangi itu, Van, nggak akan indah kalau cuma satu warna, Van. Ya kan? Pelangi itu indah karena dia beraneka warna. Nah, kenapa kita disebut Indonesia? Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Makin bineka, makin kuatlah negara ini. Kalau orang Inggris datang ke Indonesia, ke Bandung misalnya, gue sekarang ada di Bandung nih posisi. Terus dia datang ke Bandung. Orang Bandung sudah bahasa Inggris semua. Udah sama gue, ngapain gue kesini? Orang Inggris datang ke Bandung karena dia ingin melihat perbedaan. Sama kayak kita ke Prancis, terus ke kota Paris. Terus kita datang mau narik Menara Eiffel. Lah, Menara Eiffel kok mirip Monas ya? Ya gue ngapain ke Paris? Karena menaranya beda, gue datang. Terus ke museum. Lah kok museumnya mirip kayak museum nasional? Ngapain gue ke Paris gitu? Karena museumnya museum Louvre, sehingga museumnya berbeda, isinya berbeda, semuanya menjadi menarik. Nah, perbedaan itulah rahmat kalau menurut saya, karena saya orang Muslim. Dan perbedaan itu adalah kekayaan kita. Dan itu mesti kita jaga. Nah, sejarah mengajarkan itu, Van. Jadi kalau kemudian saya sering mengatakan siapa pahlawan yang ada di uang 10.000, banyak yang nggak bisa jawab, Van, gitu. Siapa pahlawan yang ada? Itu saya keliling Indonesia, Van, tahun 2013. Ya kan? Siapa pahlawan yang ada di uang 10.000? Nggak ada yang bisa jawab. Fani tahu nggak uang yang ada di 10.000 yang lama? Yang 10.000 yang lama, yang baru kan yang warna kuning. Ungu. Ya, ungu. Yang lama warna kan ya? Siapa pahlawannya? Ya kan? Banyak yang nggak paham. Ya. Saya ke Ambon. Teman-teman Ambon protes gara-gara gue tanya siapa pahlawan yang ada di uang 10.000. Teman-teman di Ambon, Kang Asep, kita punya pahlawan sudah lama tuh di 1.000. Bisa pindah tidak ada 100.000? Saya bilang, saya ini bukan pegawai BI, saya ini sejarawan, saya ini guru sejarah, saya tidak bisa mindahin duit, mindahin pahlawan yang ada di uang itu. Nah, saya akhirnya bilang ke teman-teman di Ambon, karena guru sejarah mesti bisa ngeles. Saya bilang ke mereka, kalian tahu uang 1.000 itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Uang 100.000 pasti kalian nggak bawa kan, nggak punya kan? Saya bilang, oh ya benar ya. Artinya pahlawan kalian jauh lebih dikenal daripada uang yang ada di 100.000. Oh, kalau gitu biarin pahlawan kami tetap di 1.000 saja, Kang. Itu orang Ambon. Saya ke Papua. Teman-teman di Papua marah protesnya gini. Kang Asep, kenapa kita orang punya pahlawan tidak pernah ada di uang? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Katanya. Orang Papua protes tahun 2013, Pak. Oh. Kenapa? Karena pahlawan mereka tidak pernah ada di uang. Gitu. Nah, itu 2013. Jadi, saya percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad Hatta, sejak pahlawan itu album kenangannya Indonesia, setiap orang akan merasa menjadi bagian dari republik ini, ya. Kalau mereka ada di dalam buku album itu, pahlawan gue merasa menjadi bagian dari Indonesia. Terus, nah orang Papua merasa tidak menjadi bagian dari republik ini. Kenapa? Karena kita dalam sejarah tidak menghargainya. Yang kedua, Pan, orang teman-teman di Papua protes. Waktu gue ngajar di Manokwari, gue ngasih materi di Manokwari. Orang Papua protes gini, Kang Asep, kenapa kita orang Papua dipaksa belajar sejarah Jawa, sejarah Sumatera, sejarah Kalimantan? Kenapa kita mesti tahu Cut Nyadin di Penogoro, Cut Mutia, Teku Umar? Apakah orang Jawa, orang Jakarta, orang Sumatera, atau orang Medan itu belajar juga tentang pahlawannya Papua? Saya bilang, mungkin enggak ya. Bahkan enggak sama sekali. Coba tanya ke teman-teman, apakah teman-teman yang tinggal di Jawa sekarang atau di Sumatera, apakah teman-teman belajar tentang pahlawan Papua? Kan ini satu pertanyaan, tidak terjadi namanya pertukaran sejarah, Van. Kita tidak saling belajar. Yang ketiga, mereka protes. Nama jalan Sudirman, nama jalan Kartini, nama jalan di Penogoro itu di seluruh Indonesia panjang. Di Bandung dari Gede Bage sampai kemana tuh? Jalan Soekarno-Hatta tuh panjang banget, Pak. Di Jakarta juga gitu, Mh Tamrin gede, Sudirman gede. Di Sumatera gitu, sama kayak gitu. Di Papua juga bahkan gitu. Tapi pahlawan Papua tidak ada menjadi nama jalan di Jakarta atau di Jawa atau bahkan di Sumatera. Nah, ini terjadi diskriminasi. Makanya saya percaya sejarah itu alat pemersatu bangsa. Kita akan makin kokoh, kita akan makin kuat kalau kita belajar sejarah satu sama lain. Van, kamu orang Batak, Van? Saya orang Sunda. Kalau Batak, kalau orang Batak dinasehati mama papa, kamu nunduk atau menatap mata mama? Kalau saya kebetulan
biasa aja, lihat aja Kang, iya gitu. Menatap mata mama ya. Kalau Menatap. menatap. Kalau di Sunda, Pan, dinasehatin mama, saya dinasehatin papa, saya nunduk, Pan. Karena menatap itu melawan kalau di Sunda, kalau di Jawa gitu, Pan. Ya kan, bayangin, Pan, kamu mahasiswa saya ngajar di LSPR, mahasiswa saya ada Fatin, ada Natasha Rizky, ada banyak public figure lah. Ya. Ketika saya ketemu dengan mahasiswa saya yang orang Batak, saya nasehatin. Dia menatap saya, Pan. Kalau saya nggak belajar sejarah, saya nggak belajar budaya, teman-teman, nih ya. Apa yang akan terjadi kalau saya ngajarin orang Batak, dan misalnya mahasiswa Bataknya ini sering telat, misalnya saya tegur, saya nasehatin. Dia pasti melototin saya. Kenapa? Karena melototin atau menatap mata itu menghormati, kan? Nah, sementara kalau di Sunda, menatap mata itu melawan. Jadi saya akan marah besar sama mahasiswa saya kalau saya nggak paham sejarah dan budaya. Jadi ingat, ya, sejarah dan budaya ini alat pemersatu. Kita mesti kenal satu sama lain. Kita mesti belajar sejarah, ya kan? Kita mesti belajar sejarah Jawa. Dan oleh sebab itu, Pan, sejarah ini mesti menjadi lifestyle, mesti menjadi keseharian Republik ini, anak-anak mudanya. Nggak perlu teman-teman kuliah di jurusan sejarah atau ngambil kebudayaan, tapi pelajarilah itu seperti keseharian kita. Kenapa? Karena agar kita bisa menghormati satu sama lain. Konflik horizontal terjadi karena kita nggak kenal satu sama lain, Pak. Dan kita nggak belajar sejarah. Gitu, Pak. Iya. Betul. Tak kenal maka tak sayang itu benar adanya berarti ya, Kang, ya, kalau kata orang Batak ya. Pan, cinta tanah air itu kan disebut nasionalisme. Yang namanya cinta, Pak, berarti dasarnya saling kenal dong. Ya kan? Sekarang ketika saya ketemu cewek, terus saya bilang, atau ketika saya ketemu Fanny misalnya, kita baru ketemu, Pan, terus saya bilang I love you ke Fanny. Kan aneh, kan? Kita nih nggak saling kenal, baru ketemu, kenapa lu bilang cinta? Berarti itu cintanya bohong. Nah, sekarang ketika bilang, damn, I love you Indonesia. Terus, lu nggak tahu arti Indonesia, arti nama Indonesia. Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Kapan kata Indonesia mulai digunakan? Iya kan? Ya. Kita mesti belajar soal keindonesiaan. Kita ini, Van, Republik ini didirikan oleh seluruh umat beragama tadi, oleh seluruh etnis, oleh para pendiri bangsa, ini dengan perjuangan darah, air mata, dan nyawa. Betul. Ya kan? Ya. Kalau kita nggak paham perjuangannya mereka, gimana kita mau menjadikan semangat kebersamaan, semangat perjuangan, melihat apa yang telah dilakukan para pejuang bangsa, kita bisa melanjutkan, kita akan makin sayang. Itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Makin tahu perjuangan mama saya makin sayang sama mama saya. Makin tahu perjuangan pahlawan saya makin sayang. Sekarang pertanyaan saya mungkin ini ibarat halilintar. Apakah pahlawan kita akan bangga kalau kita tiap tahun Panjat Pinang balap karung makan kerupuk? Sementara kita nggak belajar sejarah mereka. Sementara kita nggak mengenal apa perjuangannya para pahlawan bangsa. Nah, ini kan satu pertanyaan yang saya pikir mesti dipertanyakan. Apakah kalau saya jauh juara Panjat Pinang tingkat nasional, pahlawan saya dari Jawa Barat akan bangga, sementara saya nggak kenal mereka. Nah, tak kenal maka tak sayang, dan tak kenal maka tak akan mendoakan. Nah, oleh sebab itu, teorinya belum adalah cara untuk mengukur tingkat nasionalisme, Pan. Jadi nasionalisme itu bisa diukur. Jadi salah satunya adalah tadi dengan, ya, sekarang gini, Pan. Nasionalisme itu bisa diukur menggunakan teorinya Bloom. Ya, teorinya Bloom itu ada satu kognitif. Kesadaran kognitif ini penting untuk dikuasai oleh seluruh anak bangsa. Nah, kesadaran kognitif ini bicara tentang pengetahuan. Sejauh mana kita mengenal Indonesia? Kalau saya bilang cinta sama istri saya, berarti saya tahu secara kognitif. Istri saya lahirnya di mana, nama lengkapnya siapa, kapan, tanggal lahirnya, hobinya apa, saya tahu. Pengetahuan. Ya. Tiba-tiba, analoginya gini, Van. Di mall, di Jakarta, di Gandaria City misalnya, ditemukan sebuah iPhone Pro Max. Wah, ada yang bilang iPhone nih, Pro Max lagi, paling mahal. Terus gue mau ngaku-ngaku misalnya, saya mau ngaku-ngaku nih, Pak, ke security saya datang, itu handphone saya. Loh, betul ini handphone Bapak? Iya, betul Pak. Coba, kalau ini handphone Bapak, silakan, ini pakai pattern.
pakai passcode, Bapak buka. Bisa buka nggak? Waduh, saya lupa, Pak. Itu jadi handphone saya nggak kalau saya lupa? Nggak akan, Pak. Ini istri saya, coba namanya siapa? Aduh, saya lupa nama istri saya. Silakan, Pak. Nggak akan jadi istri saya ini, karena saya lupa gitu. Nah, itu baru nama. Jadi siapa yang memberi nama Indonesia? Apa arti nama Indonesia? Dan seterusnya. Ini kognitif. Ya. Belum yang bicara soal yang sifatnya yang kedua, afektif, Pak. Afektif bicara tentang pengetahuan. Bicara tentang membedakan sikap. Peduli, tidak peduli, setuju, tidak setuju. Jadi kalau kita tahu tentang Indonesia, kita mau bersikap terhadap Republik ini. Yang ketiga adalah psikomotorik atau behavior. Mau bergerak, motivate to action. Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, seorang itu cinta tanah air atau tidak, kalau dia punya kesadaran kognitif, kesadaran afektif, dan kesadaran psikomotorik. Begitu. Oh, gitu, Pak. Nah, ini sebelum kita akan bincang-bincangnya, bagi pemirsa CNN Indonesia yang ingin bertanya, begitu bisa diketik di kolom yang ada tanda tanyanya di bawah. Nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita akan bacain, boleh ya Kang ya, pertanyaan dari pemirsa? Nanti kita pilih. Baik, nah Kang, ini menarik yang selanjutnya mengenai uang 75.000. Berbicara mengenai histori, sejarah ini adalah satu hal yang pasti akan diingat begitu di perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kemarin. Pemerintah mengeluarkan uang pecahan 75.000 baru, dan Kang Asep ini termasuk salah satu tim yang terlibat begitu di dalam pembuatannya. Kang, kalau boleh cerita sedikit mengenai prosesnya itu seperti apa, Kang? Kapan awalnya, dan Kang Asep terlibat sebagai apa nih di tim itu? Iya, Pan. Soal uang 75.000 ini menarik ya. Karena sekarang kita sedang berlomba-lomba memburunya. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman, akan ada banyak di antara kita yang nggak kebagian kalau teman-teman nggak cepat. Nah, oleh sebab itu, segera nanti kunjungi jam 12.00 ya, 00.00 gitu ya. pintar.bi.go.id. Mesti cepat, langsung isi KTP, isi nama, isi email, tentukan di mana mau ngambil uangnya. Disitulah kesempatannya. Kenapa? Karena uang ini cuma dicetak 75 juta lembar. Penduduk Indonesia. Ya, 75 juta lembar. Penduduk Indonesia itu adanya 266 juta. Usia produktif yang punya KTP itu lebih dari 100, usia produktif itu 124 juta. 16 sampai 65 tahun. Bayangin, banyak yang nggak akan kebagian. Oleh sebab itu, kita mesti cepat. Nah, soal uang ini, itu saya dilibatkannya setahun yang lalu, Pan. Setahun yang lalu. Kenapa? Karena saya dulu juga yang menentukan, yang milih-milih pahlawan di tahun 2016. Ya, di tahun 2016 saya juga yang ikut menentukan, yang milih pahlawan-pahlawannya. Nah, artinya ini pekerjaan yang kedua buat saya yang berkontribusi bagi bangsa. Nah, tidak hanya saya, Pan, ada Dr. Anhar Gonggong, ada Dr. Rusdi Hussein, ada Dr. Dedi Prajoko. Ini ketiga ini dengan saya 4 orang, Asep Kambali itu satu tim 4 orang. Nah, kamilah yang kemudian merumuskan siapa pahlawannya, apa temanya, apa tujuannya ya. Kemudian bagaimana ornamen, bagaimana warna, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu persiapannya 1 tahun dan kita rapat berkali-kali, Van. Gitu. Nah, jadi apa yang kontribusi saya, apa yang diberikan, salah satunya adalah siapa yang mesti masuk pahlawannya ke dalam uang ini. Ya, kemudian karena temanya kemerdekaan, apa yang mesti ditampilkan di uang ini. Terus sampai kemudian muncul, saya lah yang memunculkan bagaimana persoalan, karena waktu itu lagi pilpres, ya, kita hangat-hangatnya soal kebinekaan, Pan. Saya bilang, ya, memperteguh kebinekaan. Itu mesti masuk. Ya, itu temanya. Jadi salah satunya adalah memperteguh kebinekaan. Pertama, mensyukuri kemerdekaan. Yang kedua, memperteguh kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan yang terakhir itu adalah menuju masa depan yang gemilang. Ya, jadi 3 ini menjadi tema utama kita. Nah, disimbolkan oleh apa tema-tema ini? Tema pertama itu mensyukuri kemerdekaan.
itu disimbolkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ada pengibaran bendera. Kemudian ada gunungan sebagai simbol lambang permulaan, ya, gunungan di Jawa. Kemudian memperteguh kebinekaan apa? Memperteguh kebinekaan dilambangkan dengan anak-anak, ya, mewakili barat, tengah, dan timur, ya, menggunakan pakaian adat masing-masing. Ada peta emas Indonesia di bola dunia. Itu sebagai simbol keterlibatan peran aktif Indonesia di kancah global. Kemudian ada satelit merah putih. Itu simbol digitalisasi, simbol Indonesia menyongsong masa depan. Ada MRT, ya, simbol masa depan. Ada jembatan Yotefa, simbol penghubung, ya, dan antara Aceh sampai Papua ini mesti dihubungkan, baik itu secara infrastruktur dan juga secara spiritual. Itu mesti diikat dengan jembatan, mesti dihubungkan, dan salah satunya adalah kita mesti belajar sejarah. Nah, kemudian ada motif kain, geringsing dari Bali, dari Jawa, ya, motif kawung, kemudian juga ada songket, ya, itu dimasukkan di dalam uang itu. Dan banyak kelebihan. Uang ini adalah uang dengan sistem pengaman terbaru, ya. Kemudian uang ini dicetak di bahan kertas import terbaru yang disebut durable paper, sehingga uang ini lebih kuat dari uang sebelumnya. Bayangin. Jadi uang yang sekarang dimiliki ini uang yang sangat terbatas, disebut commemorative banknotes atau commemorative money. Sehingga uang ini jangan sampai dijual. Harganya udah mencapai 50 juta yang pakai sampul perdana yang saya punya, Pan. Seperti yang saya share di IG story. Teman-teman boleh follow saya di @asepkambali di sini. Di situ di IG story saya ada unboxing tentang uang dengan sampul perdana. Teman-teman lihat di situ, ya. Oke, ini ada sampul perdananya di bawah, ya, kebetulan nih. Ada. Nih. Kasih lihat nggak, Kak? Ya, boleh saya kasih biar lihat. Kita nih, ya. Nah, oke. Ini yang di online harganya udah mencapai 50 juta. Ini ya, yang perdana, ya. Ini sampul perdana nih, saya buka ya nih, ya. Tuh. Ini spesial, dan kalau teman-teman lihat di sini ada sambutan Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio. Kemudian ada uangnya di sini, Pak. Ya, ada boleh uangnya tuh. Kamera biar kita bisa lihat sama-sama nih, Kang. Tuh, ini covernya, ya, ini uangnya. Nah, tuh, ini belakangnya. Ada penjelasannya. Nah, ini yang dijual 50 juta. Nah, yang teman-teman dapetin itu seperti STNK karena diplastikin, kan? Itu itu 1,5 juta. Jadi ini jangan dijual. Ini adalah memori. Ini adalah koleksi yang tak ternilai, ya. Kenapa ini mesti kita simpan 100 tahun lagi Republik? Bayangkan. Ini akan menjadi harganya sangat mahal. Nah, jadi uang ini memiliki sistem pengaman yang luar biasa. Keren banget. Ya, ini ada di sini. Ya. Ada bunga anggrek bulan. Kalau dilihat dari berbagai sisi akan berubah. Dia akan memantulkan. Saya sebentar. Saya bisa ambil sebentar. Memantulkan warna begitu, Kang, ya? Ya, kalau dilihat tuh berubah nggak di situ? Ya. Oh, ya, iya, tadi sistem hijau, sekarang oranye. Beda ya warnanya. Tuh. Ini nggak bisa dipalsuin. Ini sistem pengaman terbaru. Nggak bisa dipalsuin. Oke. Ya. Kemudian nanti kalau dikasih ultraviolet, yang ini nyala nih, Pan. Ini nyala merah. Ini nyala angka. Yang nyala. Ini terlalu terang ya. Sebentar. Iya. Kamera. Nah, ini yang 75 nyala. Yang ini nyala nih, Pan. Terus ini motif kain ini nyala. Violet begitu ya, Kang, ya? Ya, ini nyala semua, Pan. Keren banget, Pan. Wah, gitu. Jadi uang ini durable paper anti air. Jadi ini nyaris uang ini nggak akan cepat lusuh gitu. Dan nggak boleh dilipat. Jadi dompet cowok-cowok ini terutama kalau mau bawa uang ini nggak boleh dilipat, dan kalau mau dompetnya yang panjang masukin.
Jangan yang dilipat karena akan rusak. Ya, Hmm. uang ingat. Apa namanya? Cara mudah kita mempelajari sejarah dan belajar tentang pahlawan adalah menjaga uang ini. Kenapa? Karena ketahanan rupiah, kedaulatan rupiah ada di uang. Negara Indonesia merupakan salah satu yang uangnya paling lecek di dunia. Kenapa? Karena kita nggak peduli dengan pahlawan, Pan. Nggak peduli dengan pahlawan yang ada di uang ini. Ya. Nah, sehingga kita tidak, karena kita nggak kenal mereka, sehingga kita nggak peduli. Ya. Apalagi yang bilang bodoh amat gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang sejarah. Dia nggak paham tentang pentingnya uang. Negara Amerika adalah negara yang paling sadis soal uang. Bayangin aja yang punya dolar, kelipet dikit nggak laku. Iya, Ya nggak kan? diterima. Ya. Ini nggak boleh dilipet. Kalau teman-teman sampai gambarin, ya misalnya di pahlawannya digambarin, dikasih bewok, apalagi disobekin, teman-teman bisa kena pasal, bisa ditangkap. Jadi nggak boleh uang itu dicoret-coret. Kita punya undang-undang mata uang nomor 7 tahun 2011. Oleh sebab itu kita mesti jaga undang-undang uang ini. Kenapa? Karena ada undang-undangnya gitu. Nah, Jepang negara yang paling keren cara menjaga uangnya. Dompet mereka nggak ada yang dilipat, semuanya lurus. Dan kenapa? Karena mereka menghargai kaisar dan pahlawan yang ada di uang itu. Seperti itu, Pak. Iya, ini baru tahu juga nih, tadi ada yang komen juga, baru tahu kalau uang itu tidak boleh dilipat, ternyata ada peraturannya. Tetapi banyak juga yang belum tahu nih Kang, bahwa sebenarnya ada begitu peraturan itu. Nah, tapi Ya. kalau boleh di elaborasi sedikit Kang, mengenai kesulitan begitu. Tadi Kang Asep juga terlibat begitu ya, untuk pembuatan uang di tahun 2016, dan sekarang juga dilibatkan untuk pembuatan 75.000 ini. Ada kesulitan tidak Kang dalam mengumpulkan inspirasinya mungkin, atau konsepnya, menerapkan konsepnya di uang pecahan 75.000 ini Kang, dalam prosesnya? Ya, Van, waktu kami ditugaskan untuk menyusun dan merumuskan uang ini, itu perjuangannya sangat berat karena waktu itu kita sedang pilpres, ya. Jadi kebinekaan kita sedang digoda, ya, sedang diuji coba gitu ya. Dengan adanya pilpres itu banyak memunculkan isu sara, isu tentang keberagaman kita. Nah, salah satu yang paling penting adalah merumuskan bagaimana uang ini mampu mengikat seluruh rakyat Indonesia sehingga mereka bisa bersatu. Maka simbol-simbol itu mesti dimunculkan, simbol-simbol keberagaman, ya, simbol-simbol persatuan, sejarah sebagai pengikat itu mesti diperkuat di situ. Sehingga saya atau kami usul soal kebinekaan ini dari saya, Van. Jadi kita mesti menampilkan dan SDM unggul diwujudkan dengan anak-anak ini. Teman-teman mesti tahu semua anak-anak ini real, bukan boneka. Mereka dipotret, mereka difoto oleh fotografer langsung. Orang-orang anak-anak ini. Jadi ini nggak main-main, ini bukan ngambil dari sembarangan begitu. Dan setiap keluarga dari mereka sudah setuju untuk ditampilkan ke dalam uang ini. Kan belakangan sedang viral ya, yang ini nih Pan nih. Ya, yang ini betul. ya. Sedang viral yang ini gitu. Nah, seperti itu. Iya, betul. Itu Pan. Jadi kita mesti jaga uang ini sehingga saya dengan tim, Pan, kamu bisa dengerin saya, Pan? Bisa dong, jelas kok suara. Halo, Pan? Halo? Suaraku jelas gak di Kang Asep? Jelas? Halo, Pan? Halo, jelas Kang suaranya Kang Asep? Oh, ya, Kang Asep ada gangguan koneksi sedikit. Ya, oke. Nah itu tadi kita sudah bincang-bincang nih dengan Kang Asep mengenai sejarah, dan juga sekarang tadi mengenai pecahan 75.000. Nah ini buat teman-teman, ternyata banyak juga ya yang kita nggak tahu. Tadi ada juga komentar yang bahwa baru tahu juga nih kalau ternyata uang itu tidak boleh dilipat dan juga tidak boleh dicoret-coret, ada peraturannya ternyata. Nah, buat teman-teman nih boleh komentar juga nggak, ini ada pelajaran apa aja nih yang didapatkan dari sesi live bersama Kang Asep hari ini.
Dan coba kita cek, Kang Asep sudah terhubung kembali belum ya ke sini? Baik, coba kita cek. Oke, sepertinya ini kita masih menunggu Kang Asep. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ini boleh diketik loh di kolom komentar. Ada yang ikon tanda tanya begitu. Nah, boleh di-tap dan diketik pertanyaannya di situ. Nanti kita akan coba bacakan kalau misalnya Kang Asep sudah kembali bergabung di sesi chatroom hari ini. Seru ya, hari ini ngobrol sejarah itu ternyata banyak banget yang kita nggak tahu, jadi tahu. Dan sekarang, tadi ada juga yang komentar malah jadi pengen belajar sejarah nih, jadi pengen jadi sejarawan nih. Sama, aku juga ngerasa gitu ya, kayak banyak pengetahuan baru, dan ternyata belajar sejarah itu bukan hanya belajar hal yang terjadi di masa lalu ya, tapi kalau menurut Kang Asep, sejarah itu rentetan dari kejadian yang terjadi sekarang, masa saat ini, masa lampau, dan juga berpengaruh juga ke masa depan. Dan kita akan coba invite kembali Kang Asep. Ini kita menunggu. Nah, bagaimana mau tahu? Oke, Kang. Halo, Kang. Welcome back. Halo, sorry. Sinyalnya kayaknya ya, di saya malah sekarang. Nah, Kang, ini sudah banyak pertanyaan teman-teman pemirsa CNN Indonesia yang masuk. Coba aku lihat dulu ya, aku bacakan ini yang bisa dijawab begitu ya. Ada yang bertanya tentang sejarah dan ada yang bertanya tentang uang 75.000. Ini kita coba yang pertanyaan tentang uang dulu nih. Izin bertanya, Kak, mengapa hanya mengeluarkan sebanyak 75 juta lembar? Nah, itu, Kang. Oke, teman-teman. Kenapa hanya mengeluarkan 75 juta lembar? Yang pertama, yang berhak menjawab pertanyaan ini adalah Bank Indonesia. Alasannya hanya ada di mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang punya kewenangan berapa harus mencetak uangnya. Ya, pertama selain kepentingan dan kebutuhan, ya, secara strategis ini urusan negara. Jadi hanya mereka yang tahu. Tugas saya bukan pada hal-hal teknis dan prinsipil seperti itu, gitu ya. Jadi itu hanya bisa yang menjawab Bank Indonesia. Tetapi kenapa 75 juta? Karena saya pikir angka ini angka keramat. Kenapa? Kita sedang merayakan kemerdekaan ke 75 tahun. Jadi kalau dicetak 75 juta itu make sense. Kenapa? Kalau dicetak 750 juta, kebanyakan rakyat Indonesia cuma 266 juta gitu. Jadi sengaja mungkin dipersempit ya, supaya memang punya keunikan, sehingga mesti menjadi koleksi. Oleh sebab itu nggak boleh dijajanin gitu. Iya, ciri khas begitu ya, Kang ya, momentum di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, Kang, ini nggak terasa udah hampir sejam ini kita ngobrol-ngobrol, banyak sekali insight yang didapat. Tapi sebelum kita akhiri chatroom bincang-bincang kita hari ini, ada yang ingin disampaikan nggak, Kang, ke generasi muda terkait bagaimana cara melestarikan sejarah dan bagaimana cara kita harus selalu ingin tahu, jangan bosan untuk cari tahu tentang sejarah negara kita. Gini, teman-teman di seluruh Indonesia, tahun ini adalah tahun yang maha penting bagi Republik ini. Beruntunglah dan bersyukurlah teman-teman, karena pertama, hidup di era kemerdekaan. Ya, yang kedua, teman-teman bisa menikmati 75 tahun Republik ini merdeka. Amerika di usia 60-70, umur negara Amerika, mereka sedang perang saudara. Di mana-mana pertempuran nyawa melayang. Kita dalam kondisi kemajuan yang aman, damai, sejahtera. Bisa main handphone, bisa rebahan, bisa bawa mobil, bisa makan yang enak. Syukuri. Ya. Dan gerbang satu-satunya adalah dengan belajar sejarah. Oleh sebab itu, kita mesti yakin teman-teman, generasi muda milenial terutama, teman-teman akan teman-teman akan menikmati Republik di masa depan 100 tahun. Jadi teman-teman mesti bangga. Nah, oleh sebab itu kita mesti sadar, kemerdekaan hari ini tidak mungkin bisa kita nikmati kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan masa depan yang Indonesia maju yang gemilang, tidak mungkin bisa kita juga nikmati atau dinikmati oleh anak cucu kita kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan. Kita mesti lakukan.
Jadi jangan berhenti. Karena kalau ada yang mengatakan perjuangan itu berhenti setelah kita merdeka, salah. Perjuangan terus berlanjut. Kenapa? Karena kemerdekaan adalah proses. Jadi teman-teman mesti melewati ini dengan berjuang. Salah satunya adalah berjuang melawan lupa. Oke? Ingat, bersyukur dan hargai sejarah. Dan pelajarilah sejarah itu supaya kita bisa juga menghargai para pahlawan. Ingat, jangan sampai kita menjadi anak durhaka bagi orang tua kita karena kita nggak menghargai orang tua. Dan jangan menjadi kemudian anak bangsa yang durhaka karena kita nggak paham sejarah. Tinggalkan panjat karung makan kerupuk karena itu pembodohan massal. Ya, sudah, jangan lakukan lagi balap karung panjat pinang karena kita nggak belajar sejarah. Kita nggak mengenal para pahlawan. Makin sering panjat pinang kan nggak makin kenal pahlawan kan? Jadi tinggalkan, belajar sejarah. Ganti dengan lomba mirip pahlawan, lomba baca teks proklamasi, lomba tebak wajah pahlawan, lomba lagu-lagu perjuangan, ya kan? Gitu. Lebih banyak lomba blog dan seterusnya. Dan salah satunya adalah dengan edukasi seperti yang dilakukan CNN saat ini. Ya, saya mengapresiasi CNN dengan kita membahas ini dan terus menggulirkan supaya penonton, audiens dimanapun belajar sejarah, supaya anak muda makin cinta dengan bangsa ini, dan jalannya adalah pelajari sejarahnya. Seperti itu. Teman-teman CNN, boleh follow saya di atas kembali, klik di situ, supaya sejarah bisa terus disebarkan dan kita makin cinta dengan Republik ini. Ingat, untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jangan sampai terjadi kalau kita nggak paham sejarah. Baik, jas merah semua. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih sekali Kang Asep Kembali, sejarawan dan juga founder dari komunitas Historia yang sudah bergabung di chatroom CNN Indonesia kali ini. Nah, tentunya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Terima kasih juga kepada pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda berada, sudah setia bersama kami. Dan tetap nantikan chatroom CNN Indonesia edisi selanjutnya karena akan ada banyak sekali topik-topik seru yang dibahas. Oke, saya Farhanisa Nasution undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Asep. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Follow saya teman-teman. Asep Kembali ya di Instagram.